Hai para warga Megame, sabar dong. Ini nih kita spill nih. Spill ditipu pacar fiktif di India. Mata, nggak apa-apa. Mohon maaf ya banyak gangguan karena rumah saya ini pinggir jalan. Jadi begini. Suatu ketika saya tuh punya temen, sebut aja inisialnya tuh A. Dia berkenalan sama ada cewek di Instagram gitu kan. Di Instagram sebut aja inisialnya itu S gitu ya. Nah, si A ini sama si S ini follow-followan. Karena taunya si S ini adalah mahasiswa Indonesia juga yang ada di sini gitu kan, kuliah di sini gitu. Dia follow-followan. Nah, si cewek ini ngakunya dia kuliah di salah satu universitas yang ada di Gujarat sini, di Ahmedabad. Mereka chatan dong, deket tuh beberapa bulan gitu kan. Gak pernah ketemu, gak pernah video callan, gak pernah, pokoknya paling chatan, telepon kayak gitu. Sampai gak tahu gimana akhirnya gue dapet kabar kalau temen gue si A ini cowok ya, si A ini cowok, si S ini yang cewek, S-nya tuh cewek. Gue dapet kabar kalau mereka berdua tuh tiba-tiba jadian. Tapi kita ini muncul kecurigaan guys terhadap si S wanita ini. Kenapa? Banyak sekali bukti-bukti yang kayak menurut kita nih, ini nggak masuk akal ini si S ini. Sebenarnya si S ini siapa? Nggak pernah ada yang ketemu sama si S ini, nggak pernah ada sama sekali nggak pernah. Dari situ aja kita udah curiga. Kenapa? Karena gini, ya elah, mahasiswa di India berapa sih? Kayak nggak ada 200 orang. Terus apalagi di sini di Gujarat berapa sih? Nggak ada 20 orang. Dikecilin lagi, di Ahmedabad berapa sih? Nggak ada 10 orang. Tapi nggak ada yang pernah ketemu itu perempuan. Kenapa si cowok ini tertarik sama si itu cewek? Aku spill nanti fotonya di terakhir. Karena emang ini cewek tuh fotonya cantik banget. Si S ini cantik banget. Dan dia ngakunya adalah anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Siapa yang gak tertarik bunda? Pacar lu anggota PBB. Siapa? Ditanyain pacarmu siapa? Anggota PBB. Tambah suka lah dia. Siapa yang gak mau? Tapi sebenarnya guys, pas dia jadian sama cewek itu, aku tuh udah pernah denger omongan kalau cewek ini tuh fiktif tahu. Tapi aku gak pernah ngasih tahu langsung ke si A ini. Menurutku ya udahlah, lagi seneng kok teman kita mau dirusak kebahagiaannya, nggak usah dirusak kebahagiaannya gitu kan. Ya udah. Tapi aku terus kepikiran apa yang diomongin temanku itu. Sampai akhirnya suatu ketika itu kayak kecurigaan kita ini semakin membesar. Kenapa? Karena kita cek itu cewek nggak pernah kuliah di kampus. Nah, kampus yang dia sebutkan itu adalah kampus yang sama dimana anaknya kuliah di situ. Tapi nggak ada mahasiswa lain kecuali dia yang dari Indonesia. Kayak dia itu ngaku pernah bikin buku, pernah nulis buku sama profesor di India. Kita cek ada bukunya tuh, tapi nggak pernah bisa dibeli. Intinya itu dijual online tapi nggak pernah bisa dibeli. Dan itu tertulis nama profesor yang nulis bareng dia itu di situ, profesor India itu. Kita cek itu profesor nggak pernah nulis buku itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi dia punya Instagram, makanya itu kan aku bilang dia punya Instagram. Nah, di Instagramnya itu ada kayak surat undangan gitu buat yang intinya ngundang dia sebagai pembicara di suatu acara gitu kan. Terus kita cek dong di acara itu bener ada, tapi pembicaranya itu bukan dia, pembicaranya itu orang lain. Dan kita kayak yang disitulah pertanyaan kita tuh selama ini kayak semakin mengerucut kepada siapanya. Kita sih tidak mau nggak mau menuduh, cuman semakin lama memang semakin mengerucut. Nah, kalian ingat tadi aku bilang aku tuh pernah dapat omongan dari orang lain tapi aku nggak pernah bilang ke temanku si A ini. Apa yang diomongin ke aku? Yang diomongin ke aku adalah dia ini bukan cewek, dia itu cowok. Dia cuma ngaku-ngaku jadi cewek. Ini orang itu nggak cuman memperdayai orang-orang Indonesia, dia sampai memperdayai orang-orang dari luar negeri juga gitu kan. Nah, selain itu, parah banget, ini yang paling kocak. Ini paling kocak kayak jadi si S ini tuh kan namanya juga pacaran ya, kayak sering sleep call. Temen gue tuh sering sleep call, makanya dia tuh susah move on. Sering sleep call. Suaranya apa kak? Suaranya cewek. Tapi setelah kita denger tuh kayak suara yang dibikin-bikin gitu. Nah, ada suatu ketika katanya temen gue tuh dibilang kayak gini sama si S ini pas mereka udah pacaran. Katanya gini, sayang, aku tuh punya penyakit apa? Bilang, aku tuh nggak bisa tumbuh buluku.
polos. Itu temen gue polos, jadi kayak gue mikir ya, maksudnya pasti ini adalah salah satu cara dia untuk menipu orang-orang itu. Karena apa, tujuan dia tuh uang. Gue tahu kayak salah satu tujuan dia tuh uang menurut gue tahu kalau cowok normal dibilang kayak gitu pasti bakal kayak, oh iya nggak ada bulunya, minta dong, boleh dong fotonya, gitu nggak sih? Terus ntar ujung-ujungnya kayak diporotin, kalau nggak diancem, lu pernah minta foto gue ini itu. Untung temen gue polos, gak di gubris. Cinta banget gue sama temen gue itu, emang pinter loh. Untung lu polos gitu kan. Dan setelah kita olah gitu kan, kita selidiki, korbannya itu banyak banget orang Indonesia ini guys, gak cuman satu gitu loh. Dan semua tuh kayak bener-bener merasa dicintai, karena emang dia mainnya bagus banget sih, kayak sebagai perempuan tuh kayak sangat-sangat mencintai pasangannya gitu. Siapa cowok yang gak suka digituin? Nah, yang bikin pertanyaan selama ini di otakku adalah, ini foto yang dia pakai perempuan selama ini itu siapa? Fotonya nyata perempuan, masalahnya bunda. Kalau emang misalkan itu saudara atau kerabatnya, kok diizinkan pakai fotonya gitu loh. Kalau misalkan itu orang lain, itu siapa? Coba deh aku kasih lihat fotonya ya. Ini foto terakhir yang aku dapet tuh. Gak tahu ini orangnya tuh ada beneran gak di dunia ini. Tapi kalau misalkan ada nih mbak ini, tolong kasih tahu fotomu dipakai buat nipu orang-orang di sini, mahasiswa India gitu loh. Orang Indonesia atau orang mana nggak tahu, cuman dari gaya pakaiannya, gaya kerudungnya ini tuh orang Indonesia. Coba, atau kalian mungkin yang tahu tentang editing AI dan sebagainya, apakah ini hasil editan? Menurut kalian gimana? Coba. Ini si S ya. Ini si S yang pacaran sama temen gue si A itu. Foto mbak ini tuh juga dipakai sama dia buat edit AI. Jadi dia punya Instagram tuh. Instagramnya kan banyak postingan foto. Nah, postingan fotonya tuh kayak pemotretan gitu, yang pas kita cek itu, udah kita bilang, waktu itu kita udah merasa kayak detektif Conan. Udah semuanya, nggak cuma satu orang doang yang ngecek, kayak kita kayak detektif Conan. Foto mbak ini dipajang di tubuh kayak model-model dari Rusia, model dari Thailand. Kita cek tuh pakai aplikasi. Jadi gini intinya dari video ini, aku tidak menuduh si S ini ya. Si S ini menurutku juga nggak tahu apa-apa. Kalau emang dia ini orangnya ada di dunia ini, menurutku dia nggak tahu apa-apa, cuman fotonya dipakai aja. Yang salah adalah kamu yang menipu itu. Sasaranmu salah gitu kan ya. Kita nggak tahu guys, dia itu udah menjalankan ini berapa tahun lalu, kita nggak tahu korbannya udah seberapa banyak, kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi dia salah sasaran sekarang. Kita nih orang, jangan dipikir kita ini di sini sering bercanda, sering apa, sering ini, sering itu, dikira nih pikiran kita kosong, otak kita kosong, kagak. Kita juga punya nalar bunda, kita punya nalar bang gitu kan. Kecurigaan kita selama ini tuh sebenarnya udah menjadi-jadi, cuman kita masih diam aja gitu. Jadi jangan lagi berani kayak gitu. Lagi-lagi lo ketahuan ini itu, ingat kita di sini udah tahu semua. Bahkan ini sudah kedengeran sampai pejabat-pejabat Indonesia yang ada di sini. Gitu, hati-hati aja dah, jangan berani kayak gitu-gitu lagi. Serem, ntar nggak boleh lagi ke India loh.